untuk masjid ya. Bekasi. Masjid. Iya. Iya, makanya itu dia. Ini keluhan mengenai apa Pak Haji sampai demo ke DPRD Pak Haji? Tuntutan kami adalah pertama tentang tenaga kerja, tentang lingkungan Desa Sukadanau, Kampung Jarakosta Pak ya, atau 03020402, yaitu tidak ada etikat baik perusahaan terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan alasan selalu dia bicara desa, sedangkan desa sendiri kan tidak bisa menyelesaikan. Kenapa kalau tidak menyelesaikan? Karena sampai saya kesini kan desa tidak bisa menyelesaikan permasalahan di lingkungannya, sehingga perusahaan yang gitu banyak masalah yang tidak mau aware ke kita warga, termasuk limbah, terus saluran air pun itu dia lewat tanah warga, sehingga kita tidak ada kepedulian perusahaan, kita adukan masalah ini ke Dewan, ke DPRD kan. Ini kan hak kita sebagai aspirasi Pak ya. Nah ini minta dari perusahaan itu sendiri sebetulnya harus beretikat baik lah, karena perusahaan itu sendiri kan udah baunya Pak, udah macam-macam lah di lingkungan kami, sampai-sampai ada sisi pengolahan limbah aja itu contoh ya, sisi pengolahan limbah begitu bau setiap hari itu, mereka tidak pernah mau dan tidak mau peduli dengan dengan punya dekat limbah tersebut. Itu contoh yang tidak aware, tidak baik. Ketika cuma ngomong manis di mulut, tapi dia pelaksana pahit sekali Pak. Sehingga warga semua kita bersama-sama, mungkin berapa ratus orang tadi ikut ke sini untuk bagaimana hak mereka. Belum bicara ke CSR dan sebagainya. Diambil aja masukin di koran biar ada. Ya, Siap. Siin warga langsung. Itu Pak. Jadi kita bersama-sama warga datang ke sini, itu tuntutan kami semua agar hak-hak ini sebagai warga juga, karena kita ada aturan yang pemerintah terapkan, itu mereka harus turun. Tadi juga sebetulnya kepala desa sudah ada titik temu Pak, mereka juga sudah sepakat sampai udah tanda tangan. Kami juga ada perwakilan dari warga juga ada tanda tangan, tapi sayangnya perusahaannya tidak mau tanda tangan. Jadi hari ini saya pertemuan tidak ada kata sepakat. Walaupun sebetulnya karena masalah tadi juga rapat sangat terbentur waktu, saya diteruskan tadi pembicaraan di bawah dekat Ketua Komisi C untuk melanjutkan pembicaraan yang belum selesai. Tapi yang permasalahannya perusahaannya kayak keberatan Pak dengan tuntutan kita. Kenapa? Ini ada suatu aturan yang memang sudah benar-benar ada. Kita tuntut itu bekerja karena mereka ada yang bekerja. Kedua, kita pun menuntut tentang kontribusinya terhadap warga, CSR dan sebagainya. Termasuk kita juga tuntut bagaimana kita hanya menghirup udara atau limbah dan sebagainya, hanya limbah yang menimbulkan penyakit, tapi sementara untuk limbah yang produktifnya tidak kita terima, tidak kita dapatkan, yang dapatkan hanya orang lain. Ini juga warga menuntut itu. Kenapa? Tujuannya arah untuk melimpahi tersebut ada untuk kepentingan lingkungan. Dan saya tidak menunjuk seorang per orang, dia menunjuk untuk lingkungan, silahkan yang sama-sama usaha di situ untuk labanya, untuk keuntungan dari itu tersebut, untuk apa? Untuk masyarakat. Contoh anak yatim, orang-orang yang perlu diperhatikan secara sosial, juga kepentingan anak yang meninggal juga kita rencanakan kalau manakala mereka meninggal kita berikan suatu sumbang minimal ya sosial tersebut untuk kain kapan dan keperluan lain. Juga lebih penting lagi itu apa Pak? Untuk masjid, karena di lingkungan kami itu masjid belum selesai. Kenapa dari anggaran tersebut nanti pendapatan itu sendiri untuk masjid? Karena masjid belum selesai dan sebagainya. Jadi selama ini CSR dari perusahaan pun nggak jelas Pak ya? Nggak ada, belum jelas. Itu yang masalahnya. Hingga kami walaupun berat hati sebetulnya harus datang ke sini. Kami jujur aja masyarakat awam yang nggak pernah masuk ke gedung yang bagus ini, DPRD, itulah Pak. Sehingga tuntutan kami sebetulnya hari ini belum selesai. Karena perusahaan tidak mau tanda tangan, Pak Haji tidak mau tanda tangan. Ya paling juga tetap saya kerja keras bagaimana. Dan perlu ketahui, itu perusahaan memakai tanah warga, saluran airnya. Contoh ini paman saya nih, ini namanya Pak Acun bin Anin. Mereka menyewa dalam setiap bulan itu 700.000 per bulan. Dibayarkan dalam 6 bulan sekali itu 4.200.000. Hari ini juga dia mendukung kita agar warga itu ada kesempatan bekerja. Jangan cuma dia bicara ring 1 40% untuk warga, tapi sementara kalau manakala masuk setelah testing itu dipersulit Pak. Sulit dengan aturan ISO 2015 dengan sistem tes yang lebih bagus. Lah mana kita bisa bekerja kalau cara dia kebijakan begitu? Hanya di mulut manis tapi di hatinya di pelaksanaan nggak ada Pak. Tapi memang anak-anak kita yang ngelamar ke Indofood itu secara pendidikan sudah mencukupi Pak ya? Mencukupi. Tamatan SMA atau SM? Itu beralasan gini Pak, maaf ya. Beralasan untuk usianya sampai pendidikan SLTA dan sederajat, juga untuk usia dari 18 sampai 25 tahun. Saya bilang Pak,
kalau lewat warga kok sulit sekali, tapi kalau lihat orang lain kok ada yang 27 tahun kok terima ini, masalahnya apa? Ada apa di balik itu? Saya tanyakan tadi di ini, ada apa di balik ini? Kok kita aja sulit, umur harus begini dan begitu. Tapi sementara dengan lewat di belakang ada apa di tanda kutip di sana? Seperti itu. Itu Pak. Maka untuk ke depan saya tetap berjuang, masalahnya sampai usaha dan perjuangan ini bisa berhasil. Harapan Bapak dikatakan berhasil tadi seperti apa Pak? Terhadap perusahaan maupun terhadap lingkungan Pak? Kalau dengan saya sendiri dari mewakili lingkungan, ya masyarakat Pak ya, itu ya upaya kami datang hari ini adalah belum memuaskan, belum ada hasil. Karena tadi kepala desa juga jujur aja sudah sepakat dengan apa yang kita mohon, kita perjuangkan, sudah sepakat. Kepala desa juga ada tanda tangan, saya balik tadi. Tapi yang masalah yang saya sayangkan, perusahaan tidak mau tanda tangan ini, dia bilang mau dipelajari. Padahal dipelajari enak, kan masalahnya cuma dua, tenaga kerja dengan masalah apa? Limbah. Untuk apa? Saya bilang tadi di atas. Untuk warga, saya bukan untuk pribadi kok. Iya. Dan warga silakan siapa mau jadi pimpinannya. Solusi yang Bapak berikan terhadap limbah itu seperti apa Pak? Solusi untuk limbah, Misalnya limbah tadi Bapak bilang melewati lewat saluran warga. Iya. Apakah memang tidak boleh lewat saluran warga atau gimana gitu? saya sekarang jujur aja beberapa hari yang lalu udah nutup jalan air. Karena jalan air tersebut ada lewat warga Pak. Karena dia tidak punya jalan air ke belakang ke arah sana. Karena itu lebih rendah. Sehingga untuk saluran air, limbah dan sebagainya lewat Bapak Acun bin Ani. Yeah. Ini paman saya. Sehingga mereka pun ingin berjuang bagaimana agar untuk persentase yang sangat kecil itu yang sepadan lah. Karena sewa dalam setiap bulan itu 700.000 Pak. Luasnya panjangnya panjang sekali. Sehingga yang tadi sepakatnya hanya jalan air, ternyata kan air limbah juga itu masuk ke sana. Artinya itu di luar konteks kesepakatan pembuangan air limbah Pak. Yang tadinya kan pembuangan jalan air, ternyata air limbah. Dia baru sadar sekarang, dan dia ingin minta ke perusahaan itu pertanggungjawabannya. Mungkin ke depan kesepakatan ini minta ditinjau ulang. Ini. Maka kalau manakala Bapak paman saya ini Pak Acun bin Anin, kalau tidak mau, mungkin tidak cerita Pak, atau dia mau tutup karena dia tanah beliau. Gitu, tanah beliau. Hak beliau Pak ya, masih Pak ya, kita tutup. Jelas. Mereka Indofood sudah menyewa dalam setiap bulan itu 700.000. Artinya Indofood sudah mengakui itu memang milik paman saya. Karena Indofood itu dulunya beli tanah dari PT Multi Pak, dalam perdana waktu itu pabrik kayu. Setelah itu dia tidak tahu latar belakang, sampai tidak tahu itu bahwa sejarahnya itu adalah tanah warga dan airnya. Nah, cuma yang masalahnya dia kelemahan dia udah harus tahu, tapi tidak rasa empati, simpati ke kita. Bagaimana? Sedangkan dia sendiri kelemahannya udah tahu itu. Kemarin juga berhadapan dengan kita Pak, karena kita tutup itu jalan air. Untuk limbah seperti itu Pak ya, pemecahannya dari Bapak lah. Iya. Bapak tutup sementara, Ya. gitu sampai deal. Ya, Gitu Pak ya, apakah dia mau bikin sendiri instalasi limbahnya atau tidak, itu hak dia Pak ya. Gitu. Kita akan layangkan ke perusahaan, nanti tembuskan juga ke Komisi C juga, atau DPR di sini semua akan saya tembuskan masalah. Karena hari ini perusahaan tidak mau tanda tangan. Ya. Seolah dia tidak tahu menahu, seolah dia lebih berkuasa. Harusnya duduk bareng dong. Dia kelemahannya tahu ini. Oh, hari ini pun dia nggak datang. Datang. Harus tahunya apa arahnya gitu kan. Tapi dia nggak mau tanda tangan Pak. Oh gitu. Cuma dengarkan aja dia, tidak memberikan solusi. Saat saya tadi di ruangan Komisi C diarahkan ke sana nggak mau tanda tangan. Karena kan Pak Kepala Desa udah oke dengan saya para tanda Kalau tangan. kepala desa udah tanda tangan, Iya, terus udah disodorkan sama kepala desa, artinya suruh tanda tangan, dia malah pihak- mau dipelajari dengan dulu. beralasan Pihak- dia pihak. ada kepentingan di perusahaan yang mendesak. Nah itu yang masalahnya. Ini etikat baiknya itu nggak kurang baik. Nah, kemudian tadi dari tuntutan tenaga kerja seperti apa Pak yang Bapak harapkan? Kalau saya tadi sudah sepakat dengan kepala desa, beberapa hari yang lalu pun saya sudah sepakat dengan kepala desa, yaitu 40% untuk warga, 40% untuk perusahaan, dan 20% untuk yang dikelola oleh koperasi. Itu udah sepakat Pak, tapi dengan kesepakatan itu sebetulnya dia nggak harus dirugikan. 40% warganya ini apakah usia tenaga kerja dari warga sekitar? Gitu, 40%. Betul, untuk sekitar tadi, untuk warga sekitar tadi. Warga sekitar. Yang bicara dikatakan oleh perusahaan itu sendiri, dia bilang ring 1. Ya kalau bicara ring 1 diprioritaskan, tapi dengan cara masuknya susah, sama aja bohong kan Pak? Betul. Bicara ring 1 diutamakan, tapi pelaksanaannya nggak benar. Pelaksanaannya sulit, usia harus begini. Saya bilang ada usia kurang dikit juga, nilainya harus tinggi. Dia bilang ISO 2015, itu kan sama aja bohong. Saya bilang tadi, manis di mulut, tapi pelaksana pahit Pak. Ya. Ya kalau bicara acuannya testing harus lulus sekian persen, itu standar testing seperti apa sih? Ya nggak? Wawancara seperti apa sih? Ada karyawan dari kita yang bawa Pak,
Tadinya dia nggak terima, saya tolong diterima Pak. Setelah terima dia yang tertulis, setelah wawancara digugur. Artinya kan Pak, cuma apa maksudnya? Padahal itu warga kita sendiri. Warga kita sendiri Pak. Bapak nanti saya kasih kalau bisa nanti main ke sana lah. Kenapa? Di sana itu Siapa ada tahu. sampai ada perusahaan itu pengelolaan limbah cair air Pak ya. Itu kan diolah dulu. Itu bau luar biasa tapi tidak jauh jaraknya dari pengolahan itu mungkin 2-3 meter. Di sisi tembok itu ada rumah warga. Di rumah warga itu sampai susah anak itu sendiri mau kerja. Sampai sekarang dia kerja kemana-mana Pak. Itu bertahun-tahun. Itu contoh. Kalau bicara di satu orang yang merasakan setiap hari bau busuk sampai menyengat, dia bilang nggak pernah Pak. Dia perhatikan. Ini masalah sekali PT Indofood. Ya. Yang notabene-nya ini produk makan yang tidak ada rasa tanggung jawabnya dengan warga. Yang ketiga tadi mengenai CSR Pak ya, CSR. Bapak. Harapan Bapak CSR yang dilaksanakan perusahaan seperti apa Pak? Ya menurut saya sesuai aturan memang diperuntukkan oleh pemerintah atau memang persentasenya untuk warga, berikan ke warga. Ya enggak? Kita tuntut kok. Enggak neko-neko, CSR kita enggak begitu paham Pak. Yang penting kerja dulu lah. Terus kerja sama limbah untuk kepentingan warga. Ini kepentingan warga yaitu untuk saya bilang tadi. Kembali untuk anak yatim, untuk sosial, untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Ada warga yang membutuhkan, kita bantu ke sana. Dan saya penunjukan itu warga harus sepakat, bukan perorangan, untuk warga, peruntukannya untuk masyarakat. Semua dukung warga kayak kita Pak program ini. Kenapa? Supaya di sekitar yang ada PT Indofood yang betul besar, yang kita makan se-Indonesia, mungkin mancanegara juga makan, tapi di lingkungannya yang banyak orang susah. Masalah. Ya, Pak. betul. Masalah kan? Ya. Tidak aware-nya. Masjid ceremot, Iya, Gimana, Pak? masjid ceremot. Masjid masih jelek gitu ya, kurang bagus. Ceremot Artinya kurang maksimal. Kita cara apa lagi kalau bukan kita sendiri, cara dengan bikin badan usaha bersama-sama diperuntukkan untuk hal yang tersebut. Bukan peruntukan Pak. Iya. Bukan peruntukan orang yang mungkin memperkaya diri, menjadi raja kecil, tidak. Saya ke depan warga harus sepakat untuk masyarakat. Silakan di sana kita rasakan. Siap. Untuk saya sendiri, jumlah menjalik makan seperti itu Pak, kita enggak tujuan seperti itu. Oke. Demi warga. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Cep Supratman, Haji Cep Supratman. Haji Cep Supratman. Warga Warga Jarak Kosta. Kosta RT 03, RT 02, Desa Ya. Sukadanau, Ya. Kecamatan Cikarang Barat. Ya. Siap. Terima kasih. Dan ini Bapak ini Pak, Bapak ini adalah yang memberikan wakaf, memberikan wakaf masjid. Sekarang ke sini datang untuk memperjuangkan apa Pak? Anaknya, cucunya Pak. Tidak sama sekali aware itu perusahaan. Saya bilang Pak, ini orang yang bukan luar biasa untuk di lingkungan saya yang memberikan wakaf ke masjid. Tapi pendidikan cucu sama anak SLT apa ya? Banyak yang lainnya Pak yang tidak mampu. Habis kontrak, keluar masuk di situ. Masuk di kontrak, dapat 6 bulan, keluarin karena Tadinya kerja di Kecap, Keluarin lagi. di kontrak karena kontrak apa ya, pekerja kontrak gitu. Begitu ngelamar ke Indofood nggak pernah diterima lagi. Terima. Kemarin juga testingnya dia bilang nggak lulus, nggak persentase. Saya bilang kalau bicara dengan aturan persentase juga susah. Yang namanya nilai bagus dan jeleknya kan kita nggak tahu internal dia kan Pak. Itu. Ya kan ya? ada permainan. Wah itulah bilang Pak. Iya. Orang standar usia aja harus 18 tahun 25 lewat kita sulit. Kenapa lewat lain? Ada yang 30 tahun masuk. Masuk. 40 aja masuk, ada yang masuk. Nah, lewat belakang. Belakang. Iya. Nah, itu. Lah orang udah ubah Ada permainan di balik itu. Kita punya cucu. Dengaran saya. Itu masalah Pak. Itu yang masalah saya prihatin sekali dengan kebijakan Indofood yang makanannya notabene yang kita sering kali makan ya ternyata tidak tanggung jawab.